Dita Meliana. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perbedaan dan perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dari kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu nih teman-teman, apa sih kurikulum itu? Jadi, kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah dengan berpedoman pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya kita langsung masuk ke kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Jadi teman-teman, kurikulum ini dibuat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Karena pada masa itu Indonesia masih berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Jadi saat penciptaan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini teman-teman. Jadi sehingga belum berfokus pada pendidikan pemikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan teman-teman. Kurikulum ini lebih rinci setiap mata pelajarannya yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus pada mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar pada satu mata pelajaran saja. Selanjutnya, kurikulum yang ketiga adalah Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia nih teman-teman. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah punya keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Pembelajaran pada kurikulum ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu program pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, karsa, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum yang selanjutnya adalah Kurikulum 1968. Kelahiran Kurikulum 1968 sendiri bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dalam kurikulum ini, tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 sendiri merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 sendiri bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, dan budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 sendiri menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Baik teman-teman, yang selanjutnya ada kurikulum 1975, di mana kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini lebih meningkatkan pendidikan yang lebih efisien dan efektif. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Namun, teman-teman, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Beberapa mata pelajaran yang akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA, mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Selanjutnya ada kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting, teman-teman. Jadi, kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengkelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut juga dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok serta teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak defisiensi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Jadi teman-teman, dua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1997 dan kurikulum 1984. Banyak praktiknya, kurikulum ini banyak mendapat kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat, yang dimana dianggap menyulitkan siswa, dan kurikulum ini juga menambah mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian dan keterampilan daerah, dan pelajaran lainnya. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan, teman-teman. Selain itu, terjadi perubahan singkatan dan nama SMP menjadi Sekolah Menengah Pertama menjadi SLTP, Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA yang tadinya Sekolah Menengah Atas menjadi SMU atau Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini dan menjadi penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Yang selanjutnya ada kurikulum berbasis komputer atau KBK 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulainya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini, teman-teman, menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. Yang selanjutnya, teman-teman, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Jadi teman-teman, pelaksanaan KBK ini masih dalam uji terbatas. Namun, pada tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirnya kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan adalah dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat.
Kemudian ada kurikulum 2013 nih. Kurikulum melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004 atau kurikulum based kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kurikulum yang terakhir adalah kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum yang kita pakai pada saat ini sebelum digantikan oleh kurikulum nasional. Kurikulum nasional diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari tahun 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat adanya pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pelajaran tatap muka menjadi pelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi ini. Akibatnya, terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang perubahan kurikulum yang terjadi dari kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Singkatnya teman-teman, kurikulum pendidikan di Indonesia yang terjadi dari masa ke masa itu ya seperti kurikulum rencana pembelajaran 1947, yang dimana kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952, yang dimana kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Kurikulum ini mengatur topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kurikulum 1966, yang dimana kurikulum ini menekankan pada pengetahuan teoritis daripada keterampilan dan sikap peserta didik. Dan pada kurikulum 1994, kurikulum ini merupakan kurikulum yang pertama kali diterapkan di Indonesia setelah reformasi pada tahun 1998. Kemudian pada kurikulum berbasis kompetensi yang 2004, di mana kurikulum ini menekankan pencapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun kelompok dengan berfokus pada hasil belajar dan keberagaman. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, yang dimana sebagai penyempurnaan dari KBK 2004, yang dimana pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi. Selanjutnya ada kurikulum K13 atau kurikulum 2013, yang dimana pelajaran ini Kemudian ada kurikulum 2013 atau K13, yang dimana pada kurikulum ini pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik berbasis kompetensi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada kurikulum merdeka tahun 2022, yang dimana kurikulum ini menekankan materi esensial pembelajaran yang fleksibel dan mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik teman-teman, itu saja penjelasan yang dapat saya berikan tentang perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia pada tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.